alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Hadirin kawan-kawan dari Majelis Tato yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang Maha Suci, segala puja hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Dan kita mesti yakini nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Karena dengan imanlah kenikmatan yang kita dapatkan itu insya Allah menjadi berkah baik di dunia ataupun di akhirat. Apalah artinya kaya jika tidak ditopang dengan iman? Apalah artinya banyak ilmu jika tidak ditopang dengan iman? Banyak yang orang kaya malah menjadi pelit, bahkan serakah jika tidak dibarengi oleh iman. Banyak yang berilmu malah jadi sombong dan membodohi orang-orang, tentu saja karena tidak diikat oleh iman. Banyak yang sehat hanya digunakan untuk mencari keduniaan karena tidak didasari oleh iman. Jadi pada dasarnya yang paling besar nikmatnya adalah iman. Karena ada sebuah riwayat dari seorang sufi, ketika hidupnya di dunia banyak sekali diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kekayaan, kerajaan dan sebagainya. Ketika di akhirat Allah tampakkan surga, maka Allah bertanya kepada hambanya, apakah engkau sudah diberi nikmat di muka bumi? Beliau menjawab, tidak. Saking banyaknya jauh penikmatannya Allah berikan di akhirat. Atau sebaliknya, ada seseorang yang hidupnya menderita di dunia. Ketika di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan surga, apakah engkau menderita di dunia? Jawab hamba, tidak. Saking besarnya nikmat Allah yang diberikan di akhir. Jadi saking sedihnya baru sedih di dunia nanti, tapi saking luar biasa nikmat yang disiapkan oleh Allah itu kan rasa gening ari balasana sakieu mah teka kok nikmat segitu banyak di dunia, pas dicek ke surga gening nikmat yang saya anggap banyak itu ternyata bagai satu tetes air yang dibandingkan dengan Masya Allah. Yang kedua tentu kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi kita dan Nabi terakhir. Tidak akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Itu yang perlu kita jaga. Melanjutkan kajian kita tentang hadis Arba'in Nawawi. Kemarin terakhir 8 pertemuan ke 3000 sekian ya. Kita sudah masuk ke hadis yang ke 8. Sekarang 9. Ke 8 ya? Iya. Oh iya. Sekarang masuk ke hadis yang ke 9. Masih ingat hadis pertama ya tentang innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang berhijrahnya karena perempuan ataupun dunia, maka apa yang didapatkan hanyalah dunia dan perempuan. Saya lupa pernah jelasin deh. Hadis ini ternyata ayat asbabul wurudnya. Sebab kenapa ayat penjelasan ayat hijrah karena perempuan. Belum pernah ya? Kelewat. Flashback. Pertemuannya. Jadi kenapa muncul hadis ini teh? Ada cerita, ada seorang yang mau menikahi perempuan. Namanya Ummu Qais. Tapi ditolak ke perempuan itu.
dengan cara saya tidak bisa menolak saya tidak bisa menerima lamaranmu lantaran saya mau berhijrah bersama Rasul. Kalau mau silakan lamar saya, ikut hijrah. Maka seorang tadi dia berhijrah karena ingin menikahi perempuan. Dapat perempuan, dapat dengan hijrah, nah bukan karena Allah. Maksudnya, jadi kenapa kita perlu menegaskan tentang niat dalam setiap amalan? Karena terkadang banyak motif-motif di luar yang bisa mempengaruhi niat orang ngarakeun sesuatu. Kadang ya, lamun kesorangan mah kadang ya. Niatnya karena Allah pancen. Karena Allahu Akbar mertua jadi makmum. Gak kira-kira apa? Aya motif lain tuh. Ya pacaran udah panjang ya karena aya mertua. Ada motif selalu itu. Maka dalam diri kan. Pengen bisa. Iya, pengen bisa. Kan motif itu yang berperang. Jadi sebetulnya kita melakukan aktivitas itu pasti selalu menemukan peperangan antara motif itu. Jadi ya, punten. Kadang aya nu kieu. Tidak selamanya yang mengupdate status baik itu pasti motifnya baik. Karena ada benturan gitu. Yuas wisu eta ya. Gitu. Makanya kalau kita lihat Al-Qur'an, sebetulnya Al-Qur'an itu ya 6.000 sekian ayat itu intinya ya. Awali dengan bismillah, semua karena Allah. Di Al-Fatihah itu yang paling penting nanti setelah kita memuji Allah dengan segala asma-Nya, karena ya Malik, ya Medina, ya Rahman, ya Rahim dan sebagainya. Yang paling penting adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa beribadah itu harus karena Allah. Jangan karena yang lain. Ada sebagian ulama yang merinci bahkan itu. Bahkan jangan pernah harapkan surga ataupun harapkan tidak dimasukkan ke neraka. Karena surga dan neraka sama-sama makhluk. Ada diskusi yang menyentil diri kita bahwa Allah berfirman ke seorang hamba, laulam akhlukun nar wal jannah. Kalau sekiranya saya tidak menciptakan surga dan neraka, kira-kira kalian bakal menyembah saya? Cek Allah. Ini kan pertanyaan yang cekarmat nyetil ya. Merasa hayang gimana teh hayang naon? Karena sieun diasupkeun apa hayang asup ke surga. Maka cek Allah, kalaulah sekiranya surga dan neraka itu tidak saya ciptakan, kira-kira kalian bakal menyembah saya mah? Pertanyaan itu. Kira-kira mun aya paradigma kita surga neraka teh kira-kira lagi belajar sih. Ibadah kita mah ka Allah kira-kira. Sugan teh lagu unggul teh. Asli teh. Asli. Ya itu sampai iya karena mana iya karena maka hanya kepada Allah mula kami wa iya karena nasta'in udah hanya kepada Allah mula kami meminta pertolongan. Karena terkadang meminta kalau terbiasa meminta tolong kepada makhluk seakan-akan keagungan Allah itu hilang dalam diri kita. Hati-hati. Maka ulama mengajarkan sekiranya kita sakit datang ke dokter maka kita sembuh, maka ingat dalam hati kita bahwa yang menyembuhkan tetaplah Allah. Yang memberikan kemanfaatan di dalam obat, kemanfaatan dalam ilmu kedokterannya itu adalah Allah. Tetap kudu diajar. Lamun aya seseorang anu ngasih uang ke kita, meskipun kita tentu berterima kasih pada yang memberi, tapi dalam dari kita, ya Allah, Engkaulah yang menggerakkan orang ini memberi kepada kita. Diajarkan gitu. Karena kalau tidak, khawatir ya, posisi Allah menghilang ketika kita mendapatkan pertolongan. Kalau kita sudah sikapnya seperti itu, maka ini yang intinya, ihdinas siratal mustaqim. Maka hidayah akan mudah dapatkan. Tapi kumaha carana siratal mustaqim didapatkan telah dapat hidayah, dapat siratal siratal mustaqim teh siratal ladzina an'amta alaihim adalah orang-orang yang telah Engkau beri. Jadi setelah ayat ini semua isi Al-Qur'an menjelaskan tentang ini. Kumaha carana jadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Tujuan akhirnya adalah surat Al-Ikhlas. Tujuan akhirnya
tujuan akhir al-ikhlas, di mana betul-betul kita nih iman kita pancen kul wallahu ahad, the only one dan the one only, Allahu somad, tempat bergantung tadi teh karena sudah dilatih bahwa kita meminta tolong meskipun kepada makhluk, hakikatnya yang menggerakkan makhluk itu adalah Allah. Maka lam yalid wa lam yulad tong kapengaruhi bahwa ada anak Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan sampai kamu menganggap posisi yang lain selain Allah itu berserikat. Jadi dah saya hormat ke Allah, hormat ke orang dia gitu ya. Dalam artian sama-sama menghormati yang sifatnya sama gitu. Nyembah gitu. Nah ini jadi masalah. Tak eta tujuan akhir isi kandungan Al-Quran. Atas bagaimana dengan Al-Falaq dan Al-Nas tadi teh Al-Falaq dan An-Nas itu kenapa disimpan di akhir? Karena dalam hidup kita tidak akan pernah lepas pertarungan dengan setan. Maka Al-Falaq dan An-Nas itu dibaca di akhir agar kita senantiasa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kekuatan melawan setan. Segitu Al-Quran simpel ya. Pedah, ku genep rebuna orang bilang, soak. Pada itu. Intinya dari surah Al-Fatihah. Al-Fatihah Diakhiri dengan al-ikhlas. Dan jangan lupa untuk selalu berlindung kepada Allah di surat Al-Falaq dan An-Nas. dia tong ada orang mah ibadah wae. Santai wae dah setan moal. Tapi kan tujuannya dapetnya rahmatnya, ridhonya Allah gitu ya. Tetap akhirnya itulah kehidupan, siklus kehidupan yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Hudan teh di dinya gitu. Kalau udah sakana hudan lil muttaqin hudan naon sih hudan eta sebenarnya. Dan karena lobat 3.000 jadi we itu naon tujuan Al-Qur'an. Jadi kita nerangkan tentang Bani Israil supaya kita tidak termasuk goiril maghdub, tidak termasuk yang dimurkai ku Allah. Ada cerita tentang Nasrani misalkan supaya kita waladoli tidak termasuk orang-orang yang sesat. Nah wa tasimu bihablillahi jami'a karena mereka sudah tidak menyepang tali Allah. Sakitu sebenarnya simpel Quran. Teka korek jadi we asa kapan terlupakan tujuan intisari Al-Qur'an. Emang bener. Kalau mah otak Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas jangan pernah di setiap hari itu tujuan hidup. Sepertiga Quran. Keluar nah dari sepertiga Al-Quran itu tujuan. Mau sih ngafal Al-Quran sampai 30 juz tapi tidak amalkan kul huwallahu. Oke, sekitar prolog untuk kajian hal ini. Kita masuk ke hadis al-hadis tasi, hadis yang ke-9. Ini langsung sahabatnya ya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Jadi dalam nama Arab itu ada namanya nama asli, ada nama lakob, ada nama kunyah. Sekali lagi ya, ada nama asli, ada nama lakob, ada nama kunyah. Nama asli kita yang diberikan. Lakob itu biasanya disandarkan kepada keluarganya, baik anak ataupun ayah. Misalkan kita punya anak, lakob. Ini tak. Lanyan, tapi sifatnya dia berkaitan dengan keluarga. Ada namanya kunyah. Ini mah lanian, biasanya lanian nasi siga naon tuh di urang naonnya genggengan teh. Misalkan si codet gitu. Si codet eta kunyah. Maka Abdurrahman bin Sakhar nama aslinya itu diberi kunyah oleh
Rasulullah karena lamun aya majelis sok nyawa ucing dina itu. Oh. Ucing alit dina jubahna. Kan lebarnya jubah, iya mah. Jadi sok nyawa ucing. Maka cek Rasulullah teh, Hurairah teh kucing kecil. Hurairah teh kucing kecil. Mun gede mah hirok. Hirok kucing besar, Hurairah teh kucing Kecil. jadi nyawa kucing kecil. Nah di masjid itu, di Masjid Nabawi itu masih banyak kucing-kucing di berkeliaran. Itu dinamakan kun. Maka boleh kita misalkan gunakan lakop kita, sandarkan kepada anak kita. Misalkan anaknya siapa? Nisa. Ya, Nisa. Nisa. Misalkan Abu Nisa. Itu disebutnya. Mereka banyaknya sekali. Nabi Muhammad punya lakop gitu. Saat Nabi Muhammad lakop. Abu. Abu Saha. Abu Janda. Bukan. Aja sama dia. Lakopnya siapa? Ada anaknya laki-laki. Ibrahim. Ibrahim. Enggak. Cing. Husain. Bukan. Husain cucu. Ya, siapa? Ada 3 anak laki-laki Rasulullah SAW. Sahabat Ibrahim 1, 2. Astagfirullah. Ini semua deh. Ih, ditulis deh. Nulis lah pasti. Iya, ditulis tapi yang mana ya? Enggak. Ada namanya Ibrahim. Tulis lagi ya. Qasim. Abdullah. Qasim dan Abdullah. Siapa yang kira-kira? Abdullah. Woi, Qasim ya? Abul Qas. Rasulullah itu Qasim. menggunakan Abul nama Qasim. Qasim. Abul Qasim. Itu nama Hurairahnya. Nama Abu lakobnya. Lakob. Lakobnya. Abu Hurairah bapana ucing-ucing leutik. Maksudnya gitu ya. Oh gitu. Rada unik di Arab ini, beda jeung di urang. Ari anu ieu Ustaz nonton sok aya nu nyenak tempatnya. Maksudnya eta Itu iya, itu kebiasaan ulama untuk mengenalkan kampung halamannya. Contoh Imam An-Nawawi yang bikin ini, iya. Imam An-Nawawi karena dia lahir di Nawa, sebuah tempat di namanya Nawa. Maka Imam An-Nawawi orang Nawa itu. Kayak Al-Bukhari gitu nya. Al-Bukhari itu asalnya dari kata Bukhari itu dari ada yang bilang boksos di Uzbekistan ada sebuah kota Kotanya, nama kota gitu. di Uzbekistan ada nama kota nate boksos gitu nih. Lupa istilah Inggrisnya lupa ya, tapi dia bahasa Arabnya Bukhoro. Bisa tisu mana? Bukhoro. Berarti udah masuk ke lakop besar pun iya nya. Enggak, ini mah kebiasaan Kebiasaan ulama. Oh iya. Menambahkan contoh di orang kita punya Imam An-Nawawi Al-Bantani, orang mana berarti? Banten. Banten Ya, gitu. gitu. Itu nambahan supaya kenal itu orang mana gitu. Oh iya. Siap. Al-Maki Al-Misri orang Mesir, Al-Maki orang Mekah, Al-Madani orang Madinah dan sebagainya. Al-Bandung. Al-Bandungi misalnya dan itu bukan hanya nambah-nambahkan tempat dia lah, tidak termasuk kalau mau gue masuknya kan hukum akhirnya kan hukum Oh iya. karena kan tidak berhubungan dengan keluarga ya, maka Iya. Iya. lanjut. Qala beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Sesuatu yang aku larang untuk kalian, Nahaituk ma sesuatu nahaitukum yang aku larang untuk kalian, anhu dari sesuatu itu, yang aku larang anhu dari sesuatu itu, fajtanibuhu maka kalian hindarilah, maka kalian jauhilah, boleh. Wama dan sesuatu amartukum yang aku perintahkan kepada kalian, bihi dengan sesuatu itu,
Fa'tu minhu, maka lakukanlah minhu dari sesuatu itu mastata'tum sekemampuan kalian. Fa innama, maka hanya saja kenapa tuh bahasa Sunda bahwasanya ahlaka telah binasa alladzina orang-orang man qablakum sebelum kalian kasratu masailihim, banyak minta nanya, banyak permintaan, banyak pertanyaan, wahtilapuhum, dan menyelisihi ala anbiyaihim, kepada nabi-nabi mereka. Sesuatu yang aku larang dari itu maka hindarilah, dan sesuatu yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah sekemampuan kalian. Maka bahwasanya Nabi Nasrani sebelum kalian banyak pertanyaan. Boleh. Tadi lengkap dulu kalau yang ini. Nah, oh sama. Sama, cuman cara pengertiannya sama yang ustaznya pengertiannya beda. Ya, itu mau dia ngartikan secara perkata. Hari yang sudah terjemahan itu sudah dienakeun sesuai enakeun gitu. Permudahnya Kan aya huhuan banyak kata ganti yang perlu nyah itu dibuang biasanya. Gampang gitu memahami. Tapi untuk sampai ke situ kudu tahu heula kata perkata. Lanjut ya. Intinya gitu ya. Ketika dibarkan sesuai dengan terjemahan yang ada di software masing-masing. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang larangan dan perintah Rasulullah SAW. Tentu kita yakini bahwa banyak ayat dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah, begitu pula taatlah kalian kepada Rasulullah. Karena wa ma nahakum anhu fantahu wa ma atakum rasulu fahujuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul perintahkan maka laksanakan, apa yang beliau larang maka tinggalkan. Itu menjadi kaidah umum. Kita harus yakin bahwa setiap yang Rasul perintahkan itu pasti itu dari Allah. Dan apa setiap yang Rasul larang itu pasti dari Allah. Maka bahasana wa in kuntum tuhibbunallaha, salah satu bukti kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah perintah Rasul. Maksudnya ikutilah perintahku dengan melaksanakannya, ikutilah laranganku dengan meninggalkannya. Itu adalah bukti cinta kepada Allah. Atau bahasanya gitu. Kenapa kita harus belajar hadis? Salah satu motivasinya adalah man ahabba an sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Jadi lamun kita mengenal sunnah Rasulullah, maka dengan motif
kita ingin mudah-mudahan membersamai beliau di surga. Itu motif. Amin ya rabbal alamin. Nah, di hadis ieu teh ada asbabul kurunyung. Kenapa muncul si kieu? Wahai sahabatku, apa yang aku larang jauhi. Tapi apa yang aku perintahkan, maka lakukanlah sekemampuan kalian. Iya teh muncul gara-gara lanjutnya. Karena kaum sebelumnya itu banyak yang membuat mereka binasa adalah banyak nanya dan menyelisih nabi mereka. Itu percaya karena nabi. Satu kisah, Rasulullah SAW sedang memerintahkan untuk melakukan haji. Wahai orang-orang yang beriman, lakukanlah haji. Maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Maka Rasulullah nggak berjawab. Sahabat penasaran, terjawab itu. Bertanya yang kedua kali, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Terjawab gini. Penasaran terjawab kedua kali. Karena ini adab ya. Kalau sudah 3 kali bertanya tidak dijawab, maka udah selesai. Maka yang ketiga kalinya, apakah dilakukan setiap tahun wajibnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, sekiranya tadi saya menjawab iya, maka khawatir haji diwajibkan setiap. Maka itulah kehadiran salah satu cinta Rasulullah ke kita, sayang Rasulullah ke kita. Kalau dia sangat berhati-hati ketika melakukan sesuatu sunnah, apa yang dia perintahkan, tapi jangan sampai memberatkan umat. Dah kebayang lamun disebut iya ya. Berarti orang tiap tahun kudu kan kebayang beratan umat. Terberat aja orang Mekah. Ajang orang luar Mekah. Luar Mekah ada deket kene. Orang Indonesia, rek kumaha? Butuh biaya berapa untuk sampai ke makan aya nama ditutup ka Mekah ge gara-gara kan buki hese deh. Aduh wajib kumaha ya dan sebagainya. Setiap tahun deh. Oke. Kita sebelum lanjut kepada pembahasan, kita harus tahu dulu di dalam Islam, di dalam ilmu syariat itu larangan terbagi kedua. Ada larangan yang disertai dengan ancaman bahkan hukuman. Ada larangan nahyu, larangan yang disertai ancaman dan hukuman, maka dia jatuh hukumnya menjadi contoh haram di Islam menukul zina. Mabok. Judi. Dan banyak lagi. Iya banyak. Banyak yang udah itu. Mual haram mual banyak. Yakin haram mual banyak. Yang enak-enak lah. Yang enak laut yang enak. Darah. Kan bisa aja, kan yang haram kan? Ya. Darah. Daging babi. Kecuali. Haram bisa itu sok. Dan late. Nanti istilah haram. Yang haram apa deh? Yang haram Bangke. Bangkai. Lagi yang haram. Binatang hidup di 2 alam. Enggak. Oke. Oh, enggak. Nanti kita lanjutkan. Lagi terus. Binatang hidup di 2 alam. Awas ya. Sebelum dulu. Karena kita akan membahas. Lanjut. Bingung ya, dasarnya tipe haram sebelum ini. Tipe awalnya. Nanti. Mencuri sama. Oh iya mencuri ya, nggak boleh ya? Mencuri nggak boleh ya? Iya sama aja. Mencuri hatimu. Kalau mencuri hatimu gimana? Boleh nggak? Kriminal maksudnya. Kriminal nyuri mah karena begini. Konsep tentang cinta itu bukan saling mencuri. Ini kaitannya tetap tentang Allah. Kaitan cinta itu bukan mencuri tapi saling memberi.
Itu Islam. Karena gini, cinta cek Ibnu Hajar Al-Asqalani terbagi kepada dua. Ayat cinta akal, ayat cinta hati. Sekali ya. Ayat cinta akal, ayat cinta hati. Cinta akal itu dia mencintai sesuatu karena dia memberikan ada manfaat buat dirinya. Dia mencintai sesuatu karena ada manfaat untuk dirinya. Atau minimal ada manfaat untuk orang lain. Itu cinta akal. Contohnya simpel nih. Kenapa kita kalau sakit obat meskipun pahit dimakan? Ayat yang mencintai pahit. Enggak ada sebenarnya. Ayat kan pencetak kopi. Beda deh. Apa? Kan lain pahit nah. Ya, dan kopi lain pahit dan apa sih? Kenikmatannya. Aya sensasi dengan apa? Arabica na aya nanti robusta kan eta nu ieu. Dalam naya cing sanur sepahit mah Mabok tat. Iya, pakai dua pikiran gini di harapkan. Tas karena sekilas konser teh. Dan teu seueur harap. Sakieu wae geus lieur. Jadi. Hari Pak. Tapi ini panjang lebar. Kayak jeung Ustaz Sep. Ustaz panjang lebar. Saya lebih tadi cinta akal. Seperti orang sakit memakan obat meskipun pahit. Nah, dimakan Ada kandungan karena tahu bahwa dalam obat itu ada manfaat untuk dirinya supaya sehat. Tapi yang kedua adalah cinta hati. Cinta hati adalah mencintai seseorang yang tidak butuh motif, tidak butuh manfaat. Contohnya seperti seorang ibu yang mencintai anaknya meskipun anaknya bodoh. Iya. Atau seorang ibu yang mencintai anaknya meskipun anaknya nakal. Dalam kita tahu, kita lebih cinta kenakalan atau cinta kesolehan? Kita lebih cinta, kita cintanya kepada yang pintar apa yang tidak pintar? Pintar. Tapi meskipun nggak ada motif itu, dia tetap cinta. Maka ini masalah. Yang diajarkan dalam Islam, fa'lam annahu la ilaha illallah, tumbuhkan rasa cinta dengan akal dulu. Maka akan naik tingkatannya dengan hati. Kita tahu Allah maka Asmaul Husna tadi cinta kepada Allah karena tadi tahu sifat-sifatnya luar biasa. Sifat-sifatnya luar biasa. Itu akal. Allah yang mengampuni dosa kita. Ya, maka kita harus mencintai Allah supaya dosa kita diampuni. Allah memberikan nikmat. Allah memberikan apalagi di akhirat Allah memberikan nikmat. Kita cintai terus. Karena tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Itu dulu yang dibangun. Tapi kalau sudah terbiasa terbangun logika ini, maka akan muncul di hati. Tanpa itu pun aku cinta Allah. Dan tanpa ada surga pun, tak dihadiahkan surga pun, aku tetap cinta. Bahkan ayat riwayat seorang sufi bilang gini, ada seorang yang masuk neraka, tapi di nerakanya tetap ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Rahman. Padahal masuk neraka. Malaikat nanya, ente masuk neraka, tapi tetap memuji Allah. Apa jawabannya? Ya. Nah, Allah mau dipuji bukan karena ayat neraka, meskipun ayat neraka, meskipun saya masuk neraka, Allah tetap yang harus zat yang harus saya zikir dan puji. Maka datang Allah ke malaikat, ayah senes hambaku yang di neraka yang terus memanggil namaku. Ya Allah, saya yang menjaganya. Keluarkan. Ditanya nih, wahai hambaku, kenapa engkau terus memuji kepada engkau masuk neraka? Ya Allah, aku memujimu bukan karena surga dan neraka. Mau dimasukkan ke neraka gitu, baik. Tetap yang penting saya tetap memuji Allah. Kalau begitu cinta. Paham ya? Itu masalah menang naon kurang mencinta Allah. Tapi dibangun dengan cinta. Jadi bukan ya, konsep bahasa konsep cinta dalam Islam bukan mencuri tapi saling Kenapa dalam keluarga ya cekcok? Karena pas akad mah si suami memberikan cintanya kepada istri dan si istri memberikan cintanya kepada suami. Kalau cinta yang tadi diberikan kembalikan kepada hatinya, maka ada dua cinta dalam hatinya.
itu akan menjadi cekcok. Karena dalam satu hati itu harus ada satu cinta. Paham tuh? Iya, iya. Jadi lah begitu. Kan ya kayak sini cokot deh gitu ya. Maka dalam hatimu ada dua cinta, bakal wow bentrok. Bakal bentrok karena dalam hati itu nggak mungkin ada dua cinta. Oh, ada. Tuh kan bener. Hatam gitu. Hatam masalah itu. Oke, lanjut. Tapi ada larangan yang sifatnya tidak ada ancaman. Ada larangan yang sifatnya tidak ada ancaman. Maka jatuh hukumnya menjadi Loba. makruh. Makruh. jika naon sih makruh teh. Rokok. Kalau kudut. Karena dikiaskeun kanu makan bawang ini sebetulnya. Kalau di hadis nggak ada rokoknya. Iya. Zaman Rasulullah ada rokok. Maka di makan bawang ketika mau ibadah. Ketika mau masuk masjid. Itu mah Segala bawang itu Tat. Ya, Semua bawang putih, bawang merah itu kalau itu sebetulnya makruh. Oh, berarti semacam peteuy di kategori Iya, oh, iya. kan udah di Arab teh. Bawah. Jengkol. Maka sebetulnya makruh. Karena larangannya tidak ada sama. tidak ada juga hukuman yang contoh kan zina yang hukumannya Ada. kan terbagi zina ya zina nu sudah menikah ya zina nu belum menikah beda hukumannya oh beda apa? itu pun harus ada saksi 4 terus piring iya sama rajam ya kalau rajam itu minimal saksinya 4 mungkin tuh kejadian saksi apa nah pertanyaan enan baru deh kan ada video enan apakah video bisa jadi saksi dalam Islam cek ulama fikihna tidak bisa karena kudu opat langsung da video mah kipunten kalau video yang jadikan bukti hakimna kan anu nyerahkeun buktina geus nonton jan nonton maka dia termasuk orang fasik maka kesaksiannya tidak bisa diterima jadi kudu adil gitu saking ketatna kayak karajam supaya derajam gitu Rasulullah pernah ada seorang ya Rasulullah istri saya berzina berarti musuhnya kudu dirajam cek Rasulullah adakah bukti saya bukti datangkan 4 bukti cek. Emang hukum rajam memang untuk perempuan? Enggak yang jinahnya ya yang jinahnya suami berarti suami yang jinahnya perempuan istrinya berarti istri kalau dua-dua jinah dirajam banana. Cek Rasulullah terus datangkan 4 kan hesenya dihesekan karena lamun digampang dan berapa orang korban sampai hari ini jutaan bahkan miliaran yang jadi korban dihesekan di opat itu pun 4-4-nya harus benar-benar melihat si alat kelaminnya masuk Wah. remote ya kudu deket udah jauh banget tinggalin Ada ribu. Yuk. Jangan kayak Oh, zina yang bujang paling benar kan ya dicambuk 100 kali mengulangi ditambah 100 kali terus dia singkat dari kamu tuh kawin kan kegagalannya kawin kan lanjut ya nah sebagian mabuk ayah hukumannya ayah berapa Tidak diterima cina 40 hari itu. Soalnya itu itu mah kan dengan Allah ya, ini mah cuma hukuman apa? Hukum nyata atau hukum pidana. Pidana mah udah aya ya nama kapan? Iya, di Islam aya. Oh di Islam. Berapanya di ayat Oh, Al-Qur'an? Dicambuk juga ya? Sambung berapa kali? 200 enggak Pak. Ya, ada yang bilang 100, ada yang bilang 50. Oh, berarti mun aya mabok cambokan eta nya. Tapi kan tadi ya, yang berkewenangan itu hanya yang diberi kewenangan. Itu bisa kayak nobok sih jalan tuh. Bisa. Lain gitu. Islam itu harus ada satu namanya pengadilan. Betul, harus ada pengadilan. Dan pemangku kebijakan terbesar kan Umar. Saat Khalifah kan kejadian pernah ada yang nongkrong ke mabok kan dia.
jajar karena dia adalah pemangku kebijakan. Tapi bisa orang ngelain sisi jalan tuh Malik digebukan sekarang. Balik di kebuka. Bahaya. Lobaan. Kalau yang misalnya malah kita yang ngasih minumannya itu gimana? Marabta. Marab. Marabta. Semudunana ta. Sodakohna. Sudah kok. Sudah kok. Oke. Apa hubungannya dengan ibadah? Nah itu. Nunamina ibadah itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ibadah itu harus diridhoi oleh Allah. Dan bagaimana sedekah dan bentuk sedekahnya Umar terima mau kira-kira? Ibadah lain. Lain. Gak bisa Kak. Tapi kalau posisinya dia sedang di atas puncak gunung, dia kena apa itu teh? Yang Ada niat, naut mau alkohol ti handap. Kalau murid mah. Eta geus niat eta mah. hipotermia. Nama amal lebih niat. Misalnya kita Ini nama apa lu pindah? kita Nah, aku sedang lihat arah dirinya. Kesemua kamu gini. Iya, tapi kan misalnya gini, ada dua orang nih, misalnya kayak Dika dengan Andri. Iya. Nah, di komplotan Dia yang Dika, bawa, dia yang bawa. Andri nggak tahu kalau Dika bawa. Nah, Iya. saat itu Andri kena hipotermia dan gerombolan itu teh dikasihlah biar dia tidak terkena. Itu bagaimana hukumnya? Ya makanya Makruh nggak apa dia termasuk makanya dosa? persiapkanlah yang hiking itu bawa tak sampai kejadian yang itu. Udah mau mungkin lah zaman ayeuna aya nu hiking teu bawa cai aja. Lalu geus bawa berarti niat lagi indah apa lebih? Ya, ini itu teh hayang. Apa? Hai kompas teh bawa, cayu bawa. Cai bawa aneh banget. Tapi kan mau mungkin ya zaman ayeuna moal. Jadi pertanyaannya itu kira-kira mau mungkin kejadian misalnya. Dan udah ngerti lah, lu hiking mah naon nu dibawa. Mau mending bawa ST MJ daripada Tah eta. Puguh. Gimana lanjut ya? Ada larangan yang tidak ada ancaman ataupun hukuman. Kata dia, ada ancaman ya. Baik ancaman di dunia ataupun ancaman di akhirat. Ibadahnya mau diterima cerita ya ancaman ya. Ini semua ada ancaman-ancaman. Oke, sedikit tambahan yang saya ketahui dalam Al-Quran dan hadis sekiranya kata-kata ini hurrimat atau hurrimat biasa sering namanya hurrimat itu menunjukkan kata larangan. Contoh hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma'uhilla bihi ligairillah wa hurrimat alaikum yang termasuk bangkai apa aja, yang terpukul, yang tertabrak, yang tertanduk, yang sama hewan buas yang lain terkam itu termasuk bangkai. Kecuali hewan buas itu milikmu dan kamu ucap bismillah aja, itu tidak bangkai. Ditembak pakai bismillah, itu bukan bangkai. Halal pakai bismillah. Lamun katembak Dengan catatan bismillah tembak iya berarti tembak kemana mana saya masih termasuk kategori bang. Oke. Karena awalnya tidak ada niat lillahi ta'ala. Hurrima biasa. Amun teu nahaitu naha Rasulullah Rasulullah melarang. Tapi tidak selamanya kata ini pasti hukumnya haram. Contoh yang hidup di dua alam ada menggunakan kata naha atau yang bertaring yang itu. Oke. Ada sebagian ulama yang bilang kata innama dalam Al-Quran itu pembatasan. Jadi ayat tentang 4 hal yang diharamkan itu menggunakan kata innamal. Contoh daging babi, darah, nanti bangkai itu pakai innama. Jadi nu haram aja. Maka lamun ayat menemukan redaksi lain terkait naha, maka itu tidak masuk ke haram, tapi pasti masuk ke makruh. Maka yang dua alam Makruh. ada yang bergerigi yang itu tidak sampai ke haram. Kan haram dibatasi ku ayat Al-Qur'an gitu.
berarti kayak sirip iu haram dong. Syirik Makruh. gimana? Makruh. Oh, Kan iya, giginya nah, gitu. Ya, tapi kan ada hadis lain bahwa al-hilmu maitatun, bahwa semua makhluk laut itu Halal. halal. Alah. Maka karena ada redaksi itu, maka yang tadinya harusnya haram, maka dia Makruh. Oh gitu. boleh. Karena ada gigi-giginya digunakan makruh. Ya boleh seperti itu. Jadi hukumnya tidak ada seperti itu. Itu haram ya kabeh. Setiap ayat kata Rasulullah melarang haram. Ayat makruh. Oke, lanjut. Begitupun perintah. Dengerin, begitupun perintah. Perintah tidak selamanya jatuh hukumnya menjadi Wajib. tapi dia bisa jatuh kepada Sunnah. aqimus sholat, dirikanlah Sholat. sholat naon Sholat 5 waktu. di mana aya mah masih ada dirikanlah sholat 5 waktu aya dah ya sholat naon dah. Oke, setiap perintah itu menunjukkan kepada wajib secara umumnya gitu, tapi tidak selamanya. Ada suatu ketika akan jadi perintahnya biasanya ya bentuknya fiil amr. Iya, perintah itu tidak selamanya menjadi wajib. Contoh aqimus sholat, dirikanlah sholat, sholat naon? Semua sholat. Kuduna semua sholat. Berarti qobla subuh wajib, qobla duhur wajib, pada duhur. Kamu yang ngaji Islam sekarang sih kan? Kalau arti Islam ribut, tahajud wajib. Ya, contoh fatahajjadu. Perintah kita. Maka bertahajudlah. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Tapi nafilatan lak. Tapi ieu hukumna sunnah. Tapi jang Rasulullah mah hukumna tapi aya yang wajib khusus Rasulullah tapi sunnah jang umat. Contoh sih kan? Tahajud. Wajib jangan Rasulullah tapi sunnah jangan umat. Tahajud, mandi. Dua wajib jangan Rasulullah. Qobliyah. Qobli subuh. Qobliyah subuh wajib jangan Tapi kan Rasulullah. Rasulullah kalau pernah ninggalin sholat duha yang aku baca. Iya makanya sholat duha bukan wajib buat Rasulullah. Sunnah. Sunnah. Yang wajib mah sholat qobla subuh. Sholat subuh iya nah. Rasulullah nggak pernah ninggalin, maka dia wajib. Tapi wajib khusus Rasul. umat mah hukumna Sunnah. nanti nu wajib jangan Rasul tapi sunnah jangan kurang. Sholat witir. Sholat witir ya. Sholat witir termasuk wajib buat Rasulullah, sunnah buat kita. Apalagi? Nah, udah kamu clear ya, clear. Haji. Haji wajib jangan kabehan atau haji mah. Oke. Haji orang Sudah sunnah. pernah deket gitu. Itu sama. Wajibnya cuma 1 kali. Lamun 2 kali haji berarti hukumnya sunnah. Lanjut. Nah, deh sing karek tilu ya jadi. Salah. Jadi. Suruh. Sholat suruh enggak? Termasuk sunnah. Paling. Jadi ya. Tah puasa wisol. Puasa apa? wisol. Puasa wisol. Wisol teh Terus sehari dia puasa bukannya subuh. cuma sahur doang. Oh iya. Sahur bukannya sahur Lagi. deui untuk puasa. Setiap hari gitu. Rasul. Tiap hari. Rasul teh Ya boleh. Ya sebelum ada tadi perintah puasa. Ramadan. Oh. Jadi jangan Rasulullah masuk puasa. Jadi terus dilakukan itu boleh ke Rasulullah. Ay istilah jika saking konah Rasul dia. Bab rumah tangga kan biasanya lamun urang mah pagi-pagi teh Aya babu. ya, suami dan saya ngalamin kalau bangun teh biasanya sok di sodoran roti, sodoran kopi, sodoran teh gitu nya. Suatu ketika teu di sodoran teh asa hayang Bagaimana saudara wis nya kemana biasa lagi nyiapkeun sarapan we minimal naon ge nya. Rasulullah dongka ningali pisang di Jawa kan Aisyah aya naon tuangan teh aya eta saum mah teu Ustaz gitu tuh. aya we aya kadang aya we gitu. Ya minimal teu saum ge minimal kona teh naon yang tos teh. Intinya gitu lah, intinya. Dulu jajarkeun teh tong kabeh nyalahkeun ka Istri.
maksudnya dia tadi supaya ente lah suki-suki musik ada tanya nah yuk udah Terkadang batu-batu acan. Aduh. itu ngomong Permasalahan tuh. jadi hindari seperti itu kon awe enggak kemarin baru lihat ke Allah lanjut perintah itu tidak selamanya wajib terkadang sunnah biasanya kalau pernah dilakukan Rasulullah yang tadinya wajib jadi sunnah. Oke. Ada keharaman putar. Tidak boleh kalian minum sambil berdiri. Nah, kira-kira haram atau Makruh. nah? Sunah, Sat. Oh, Sunah nih. Nanti pernah haram konten atau? Jangan kalian kan jelas. Redaksinya ya Rasulullah bersabda, jangan kalian minum sambil berdiri. Haram apa makruh? makruh. Nah, Abi pernah ningali YouTube eta sa anu maot karena cenah Rasul pun pernah berdiri melakukan aya redaksi ternyata Rasulullah pernah antri untuk minum zam-zam karena antri sambil berdiri. Ada dua pendapatnya. Ada yang mengatakan boleh berdiri teh lamun kondisi eukeul darurat nya. Keur ngantri gitu kan rek di mana gitu. Keur ngantri banyak orang, ya rek dieu kan bisi katanya ke sebagian maka tapi jadi jatuh. Oh, nu haram kayak gini. Tadi teh karena darurat maka hukumnya boleh. Nah, kayak daging babi juga ya. Ya. Semua gitu. Kan itu haram, tapi Yang kalau haram itu hukumnya kalau ada darurat darurat maka maka bisa hukumnya jadi menjadi boleh. Kayak ayat gitu tadi Islam nu haram ge punten masih kene aya. Lo enggak lamun dalam keadaan darurat maka dia jatuh keharamannya menjadi boleh. Ayo gitu kan. Nah, lamun darurat jinah kumaha eta? oh sangat Pelemah dinya. Iya. makanya itu hatam sih karena Makanya kita harus sepakati dulu ai daruratnya naon. Ai daruratnya naon. Darurat itu minimalnya dia membahayakan dua, jiwa dan membahayakan harta Nah, atau keluarga. Hah? prostat Nanti. penyakit Jadi lamun can membahayakan jiwa kita yang bisa menyebabkan kita mati. Can lain darurat eta mah. Spilis. Eta mah lain darurat eta mah hayang eta. bisa sepilis Tapi kan pernah kan aya hiji artikel anu menjelaskan tentang hiking ya. Hiking ya. Ya. Karena ada salah seorang perempuan yang hipotermia sudah berusaha di Hadutan. mendidikannya dan akhirnya disetubuhi dan sembuh. Itu salah satu termasuk darurat pisan eta mah anu ngangkat cerita eta. Ya. Yang intinya iya. Dan mau apapun kasusnya iya, tilu ieu lamun ngabahayakeun ieu, boleh. oh jiwa harta Jiwanya ya. maksudnya harta gimana sih tuh Rancang harta. Lamun urang keluar rumah ieu bakal oh kan zaman dulu tuh ya, zaman dulu. penjajahan Jadi lamun orang ninggalkeun ya, perempuan saja kalau belum bersuami itu dibully, bahkan dirampok ku orang kafir. Diculik, dijadikan budak. Maka saat itu rata-rata sahabat punya banyak istri. Maksudnya untuk melindungi. Kalau ada masih perempuan yang masih jomblo, itu kemungkinan besar bakal diculik dan dibully dan dijadikan budak. Keji bisa selamatkan. Maka rata-rata banyak sahabat istrinya tidak enak. Jadi kayak kalau secara sejarah banyak istri itu untuk melindungi lah, bukan untuk orang tuanya memuaskan gengsi gitu lah, gengsi lain orang mau obat adil lain gengsi itu melindungi. Karena zaman itu mah zaman culik. Kalau ada perempuan yang Islam jomblo keluar imah saya 50 meter leungit Oh yang mengayan musim rata-rata cuy. yang begitu teh syahwat bukan melindungi gengsi kalau teu menang nu geulis teh Next. Can yakin Bang Dika jual. Bang Dika jual Max. Abu komplain. udah kan jangan masuk aja sampai yang nyarinya janda nenek-nenek udah tua untuk kita oke enggak konsep besarnya melindungi.
Oke lanjut. Nanti bisa mana sih? Udah ya? Ada kasus kieu meskipun haram ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Kedaruratan itu menjadikan hukum yang asalnya haram menjadi Jadi boleh nih kan? Mubah, bener tarik boleh. Ya terjadi halal gitu menjadi boleh. nah, Jadi darurata arti besarnya gimana Kan Tan? udah jelas halal yang boleh. gimana tuh? Ayah halal dan haram. Bedanya? Iya mah. Wajib mereka masih halal yang haram. Gitu. Bahkan jadinya boleh kalau sebatas. Ya, Asli urusan temuan Bedanya, kawan. Ya, jadi ada porsi tertentu. porsi tertentu. Halal haram. Itu sih jadi halal kasubuhan dulu. Nah, Jadi inti darurat itu seperti apa sih arti dari yang besarnya? dapat membahayakan jiwa, harta ataupun keluarga. Membahayakan langsung. Dalam artian bisa kehilangan jiwa, bisa kehilangan harta, bahkan kehilangan keluarga. Atau kilah bisa. Gelut jeung maling itu jihad, nggak mau. Iya kan. Lamun Jeung maling. lamun menang jadi di penjara nama tuh. Ya, tapi di dalam hukum Islam ya, dalam Allah ya, itu tidak karena dia membela diri. Dari orangnya ya pasal membela diri pasti hukumannya berbeda dengan membunuh dengan sengaja. Dua kayak hukum Islamnya hukum Indonesia pasal membunuh Maling. dalam rangka membela diri bukan sengaja ingin mencederai. Itu pasti beda. Cek akal kita bedanya. Jalan mengabunuh ngahaja maksudnya ngabunuh atau ker pembelaan beda kan. Maka termasuk jihad di dalam karena dia sedang apa bahasanya? Harta. Ya. Darurat jual hartanya. Darurat. Pasti. Nu tadina haram teh jadi boleh. Boleh. Bukan nungguan jadi sok tadi udah tak gitu. Tong ngomong ke. Tong pengumuman mangga ka dia maling. Rarek jihad kan teh gitu oge. Teh gitu oge. Eta we darurat. Tahu naon atau mah hayang. Darurat. Atau mah itu hayang we nah. Sama gagah-gagah. Iya. Hayang gagah. Ya itulah intinya tentang ini sebetulnya usul fikih. Usul fikih itu kayak usap-usap lah panjang lebar. Yang kurang lebih ini menjelaskan tentang untuk perintah jangan sampai kita menjadikan Islam itu sulit. Urang mah kudu. Apalagi sampai menganjurkan ya. Yo, kamu tahajud teh kudu unggal poe. Kata-kata itu teh rada bahaya. Karena sunnahnya kita tahajud tinggal selang-seling atau mungkin seminggu sekali, tapi dengan motif kita meyakini bahwa tahajud itu dan inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tahajudlah kalian untuk unggal poe sih ditahan itu seperti itu. Seandainya kita tuh punya punya sesuatu ya kayak giro atau pengingat ya, maksudnya apa yang pernah kita lakukan setidaknya kan kita pengen curhat ya sama Allah. Nah, dengan seperti sholat tahajud lah dilakukan seperti itu kali ya Tan. Tapi jangan jadikan beban kita harus tahajud setiap hari. Karena itu akan membuat problem, bener. Saya pernah jangan jadikan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu jadi problem. Maka jangan beratkan dirimu. Kalau mampu sakit itu enggak. Ya. Tapi ada peningkatan. Bolehkah tahajud tiap hari? Boleh. Tapi jangan sampai dengan bahasa tahajud tiap hari itu kamu seakan-akan merubah hukum yang tadinya sunnah. Jadi wajib. Jadi asa-asa kumaha itu meninggalkan tahajud teh. Edan kan gitu, tapi jangan sampai merubah hukum. Tetap das sunnah mah sekali dilakukan sekali diting. Cek Rasulullah setiap malam tahajud saya gitu. Kan tahajud sebagian. Itu untuk mengajarkan bahwa Kalau tidak merubah apa-apa mah tiap hari gitu boleh. tiap hari gitu. Tapi jangan sampai memberatkan, apalagi sampai ngajak, tahajud tuh nggak boleh. Jadi gawe teu ieu gitu. Apalagi sampai kerja Bisa tidak tahajud, efektif tapi karena subuhna kesiangan kamu terus kenapa? ada Lo tahajud. kepikiran kayak gitu ya Tan? Subuh kaliwat. Subuh Subuh kali tahajud. kan di ngaco. Aya sering terlambat Nah, datang apa kantor. kesana, Alasanna gitu.
duh saya tahajud malam 40. Jadi tahajud itu kalahkan jadi problem. Jadi jangan sampai jadikan ibadah kita itu problem. Sekiranya jadi problem, mending tong tong dilakukan selama itu sun. Makruh Ustaz, bukan hukum kan? Kalau seandainya dilaksanakan kan tidak ada ancaman, tidak menjadikan sebuah dosa. Yap. Dan kalau seandainya ditinggalkan, apakah itu bakal jadi bentuk pahala Iya, atau betul. Masuk aja. Makruh itu jika dilakukan tidak dapat apa-apa, lamun ditinggalkan dapat pahala. Tapi kia meninggalkan itu kan kudu kieu. Contoh punten. Kalau kamu contoh menganggap rokoknya makruh. Oke. Ada siapa yang ngarokok maka dapatkah dia dapat pahala makruh itu? Udah sekali deh. Hey. Kan makruh teh ninggalkeun menang pahala. Ada siapa yang ngarokok? Oke, apakah dia mendapatkan pahala makruhnya? Enggak. Karena dia nggak suka. Makruh itu. Ninggalkeun tuh lamun tawaran. Awal tah dapat Oh, itu pahala jadi makruh. pahala. Tapi lamun sama sekali dia ninggalkeun mah bukan. Emang awal tara ya tah gitu maksudnya. oh berarti lamun misal Babi itu awal kan haram itu kan lamun ditinggalkeun dan pahala. Dan tawaran babi dah can pernah ditawar. malah pahalanya. Tapi kan efeknya gitu mengajarkan kepada kita orang teh bakal ninggalkeun babi. Nah itu yang jadi mahal. Jadi jelas. Mahal. Lebih mahal. Terus tawaran babi diharapkeun, keur lapar aya babi ye keur mahal aya pahala mahal. Ya keur lapar, orang mah teu makan babi teh pedaunna. Nah orang minta kasih santai nih. Pahala yang terbesar itu kamu di suguhan teh ku tamu. Babi unggul tuh pilihan deui. Tinggal kita pahala lu bisa. Tapi kalau dimakan makruh. Babi mah ada atuh piraku teu bisa ka warung-warung aja karo si Padang atuh piraku. Asa kumaha gitu maksudnya. Aya gosen. Asa gosen aya GoFood. Shopee Food aya namanya itu. Stok aya alasan, duh deui. Bisa gitu. Justru lebih baik meninggalkan itu pahala lebih dah. Nah kalau misalnya yang tadi pernah ngalamin sendiri, nggak tahu kalau rumah makan itu teh mengandung babi, makanlah sama teman di situ. Cuman tidak ada perasaan risih di dalam hati setelah makan. Tiba-tiba kok beda ya, kok begini ya, kalau gitu. Saya mau nawaran. Cuman waktu itu Tawaran ini saya ngedoain, ya Allah kalau memang ini Luar nasi biasa. yang tadi saya makan mengandung haram yang saya makan, saya pengen ini apa yang saya makan tadi mudah-mudahan keluar kembali dari mulut saya gitu. Dan itu nggak 10 menit dari situ saya muntah kan, itu saya ngalamin gitu. Oh berarti memang kalau ini, saya berpikir oh berarti tadi itu memang ada kandungan babinya, sehingga sama temen kita kunaon yang memang iya feelingnya jadi nggak enak gitu. Tapi sebelum tahunya Nggak tahu, cuman pas setelah makan kok kayak ada beda gitu, kok gini ya gini. Terus ada yang ngasih tahu kok orang usaha masuk ke sini, kan saya kan nggak tahu kalau itu memang ada kandungan ininya gitu. Tapi dari situ memang, nah itu gimana, nggak makruh kan. Tapi bahkan gitu, Abu Bakar As-Siddiq termasuk yang lembutnya pernah suatu ketika masuk ke rumah, nah ayam makanan dimakan, cek istri nanti mun alun bang gitu atau yang kenal beb ya eta mah sanes nu kita makananna eta tatangga nitip sakedap kan sih Terus dituang dirojo saking gak mau yang haram masuk ke tubuh sampai kayak gitu tak itulah yang menjadi dalil bahwa ada ya bahwa muntahnya orang puasa itu membatalkan. Iya. Itu maksudnya muntah di dirojok itu bukan muntah Yang cuk aja sengaja. kalau batal lain kecuali muntah di telek di daerah betul masih batal. Kalau misalnya muntah tidak disengaja dalam puasa mah itu nggak apa-apa ya kan? Karena muntah yang di sini sebetulnya dalilnya tidinya Oh. bukan jadi salah tangkap hari ini gara-gara kata-kata muntah membatalkan puasa kan tuh. Jadi rata-rata Pemahaman orang itu ya. muntah jadi terpuasa. Kita jadi gitu. puasa karena kita
teu apal kan udah dalil, maka kudu belajar kanu hadisnya supaya pemahaman muntah membatalkan wudu teh bener sih gitu. Di kita dirojok maka kan keluar. Nah itu tidak boleh ketika puasa. Maka tadi kalau sekiranya sudah masuk sesuatu yang haram, berdoa ke Allah, ya Allah mudah-mudahan ia tidak masuk kanu darah minimal atau Terus kalau terlanjur Ustaz, ya tadi ya Allah mudah-mudahan yang masuk dalam tubuh saya tidak mempengaruhi masuk kanu daging saya, tidak masuk ke darah saya, mudah-mudahan keluarkan ya. Ampuni, insya Allah udah. Nggak bisa jadi tadi kejadiannya bisa keluar muntah langsung atau keluar lewat selami. ini terang akhirnya kayak ya Allah aja terus ya dengan lewat belakang lewat depan itu kan semua itu Tetap bisa harus membantu karena memintanya. makanan itu ya Ibnu Sina bilang makanan itu ternyata bisa mempengaruhi hati seseorang. Makanan anu haram-haram maka dia ibaratkan memakan api, bahasanya api itu bisa membuat hatimu panas, maka apa yang kamu lakukan itu panas sayang emosi lewat mata, lewat mulut, lewat telinga, karena tadi makanan yang haram itu pasti mempengaruhi hati, sedangkan yang halal itu melunakkan hati. Maka untuk mengislami sedunia berikanlah mereka makanan-makanan yang minimal untuk melunakkan hati berarti makan makanan yang tapi awas makanlah sedikit dari yang halal. Cukup lama. Kalau ingin melunakkan hati makanlah sedikit dari yang halal. Tong warak ya biasakan kalau kita makan tong sampai lamun tong lagi saya bazir atau saya bazir tong sampai warak diajar seminggu sekali makan tong karena itu dapat melunakkan hati. Untuk bikin Tong wareng. Jangan berlebihan. Tong wareng loh. Berlebihan makan Kemerdekaan, ini suara kayak gede gitu. Karena lebih aja. Iya mah tong wareng. kemerdekaan. Ya, lamun Ustaz lamun tuang dan maksudnya lagi pengen makan gitu, ini makan ini. Tapi seneng we gitu. Aduh, pengen makan ini, pengen makan ini. Nah, itu gimana? Nya makanya iya mah latihan ya seminggu sekali begitu. Cik bismillah. Cik seminggu sekali teh. Makannya seketik. Yang biasa misalkan sehari 4 kali, 5 kali. Sehari sekali. Sekali ya harus puasa. Satri. Puasa we sekalian ya. Baguslah puasa sekali. Iya. Tapi puasa ge sahur tong loba. Beli. Mak bukan gitu loba. Teuing urang mah meskipun puasa jatah 2 kali makan teh dibeakeun pas buka tuh. Can kolot naon dah Nasi goreng jeung dimsum wae ge can bulu ya kan. Makan. sok ngalatih nanti kerasa itu bakal melunakkan hati. Itu mendakwah di Rasulullah tiap hari. Rasulullah ya. Sunnah. Jadi sehari cuma sekali. Aku Enggak, juga jangan sekali, boleh 3 kali, cuman porsinya dikurangan. Sapisin Tapi tong niat motif diet tapi kadangnya motifnya ingat dari niatnya apa apa yang tadi? kita lakukan adalah motifnya mengikuti sunnah roh. Bismillah ya Allah. Ya bismillah, enak ada. Iya, saya mengikuti sunnah roh. Nah gitulah. Bawa kunci mobil. Penutup yang membuat binasa kaum terdahulu orang Bani Israel ketika disuruh ke Nabi Musa, hei wahai kaumku sembelih sapi. Naon nanya ya Musa itu sopan Israel ya memanggil Nabi saja dengan nama langsung itu sopan Bani Israel. Ya Musa sapinya juga kumaha koneng hijau coklat. Oke, tuh nanya nanti gitu dijawab maksudnya koneng lah misalkannya koneng gitu. Terus cing umurna kira-kira sapina anu sudah masih perawan atau sudah janda gitu maksudnya. Perawan atau janda. Nanya deh. Cek Musa teh nya perawan. Nanya deh, cing sapina nu pernah dipake jang nyawa atau henteu? Kan gitu terus. Loba nanya, tapi pada akhirnya mah teu dilakukan. Karena semakin banyak nanya, semakin sulit perintah itu dilaksanakan. Oh hadis ini. Maka Rasulullah tengah jawab, nah, lamun ngajawab iya, eta haji bakal ngaberatkeun. Dan lamun bisa ngaberatkeun umat bakal kabur. Sedangkan cek Allah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu ingin kita mudah dalam ibadah.
Maka dalam masalah ibadah mah mas tato tuh. Lamun teu sanggup salat sambil berdiri, sok atuh sambil duduk. Nah, saya wanti-wanti. Satu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan apapun alasannya. Salat. Zakat aya alasan bisa gugur? Ada. Ada. Teu mampu. Iya. Haji aya? Ada. Aya. Nanti saum aya? Ada. Aya. Salat? Tidak. Karena punten di dalam sholat itulah satu rukun Islam yang semua rukun ada di dalamnya. Syahadat ya dalam sholat Ada. pasti rahat. Awal. Tahiyat. At-tahiyat. Asyhadu Asyhadu. an la Saum fungsinya jangan naon? menahan hawa nafsu, menahan diri, menahan hawa nafsu. Lebih saum itu kan Tidak makan dan minum ya. ya oke. Jadi saat sholat tidak makan dan tidak minum. Sholat makan minum Tidak. saum nah zakat Ada. lagi kana zakatnya naon ngaluarkeun naon Harta. Harta. harta didapat lewat naon Naga. Kerja keras. Baju. Sejadah. tenaga ya Iya. naon dik Sejadah. Baju. enggak maksudnya harta ini kan dapat lewat tenaga kerja. kerja usaha atau kerja kan kerja ini menyita naon Waktu. tahu maksudnya Oh, kan intinya mah harta itu kan hasil dina waktu. mata kan bahasa waktu adalah maka ker sholat kita menyedekahkan waktu kita ka Allah. jak ibadah maka sholat itu zakat haji ayah haji ke mana Kiblat. haji ke mana Tabah. haji ke Ka'bah sholat di hadap ke mana Tabah. Apa? ayah haji Ada. maka satu rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan meskipun ayat naon tanpa apapun adalah sholat karena terkumpul semua rukun Islam yang lain dalam sholat gitu maka bahasa wajar lamun sholatnya benar maka nu lain ge bakal bener nah tidak harus dilatih lamun iya benar tapi nu lainna teu bener berarti latihannya can bener gitu intinya mah. Inti tadi kita sadar bahwa kita sholat kita sedang menyedekahkan waktu kita sadar bahwa ke sholat orang teh keur saum hawa nafsu kita kan teu makan teu minum ya. Tidak bersentuh dengan istri dan sebagainya kita juga sedang haji ya Allah can mampu haji sholat gak anggap kita sedang haji itu ada supaya non kita sadar orang teh itu sholat teh ibadah yang luar biasa diajar itulah kenapa Rasulullah sangat wanti-wanti bahkan tahajud gitu perannya Rasulullah tungguan sholat tarawih bebarengan hari katilu tungguan ku sahabat hati keluar Rasulullah aya naon di taongan besok tanya ya Rasulullah saya menunggumu semalaman kami menunggumu ya Rasul ya saya tahu saya mau enggak saya khawatir lamun saya keluar iya ibadah bakal diwajibkan nah redaksi itu yang tadinya wajib jadi Sunnah. sakitu sakaya pertama sakitu